Sinopsis dalam hujan yang sama. Beberapa cerita terbaik dimulai saat kau tidak sengaja berhenti. Dalam hujan, mereka bertemu. Dalam hujan, hati mereka saling mengenal. Naya, perempuan yang memeluk kesedihan dengan senyum tipis. Menemukan kehangatan dalam diam seorang barista bernama Aldrich, pria yang menyimpan luka terlalu dalam untuk diucap. Setiap hujan membawa mereka kembali ke kisah hujan. Sebuah kafe mungil di sudut jalan Sangkuriang. Di sana, dari percakapan kecil dan aroma kopi, dua hati perlahan tumbuh saling memahami. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Luka yang belum sembuh kadang membuat cinta ragu untuk tumbuh sepenuhnya. Dalam hujan yang sama, bukan hanya kisah cinta. Ini adalah cerita tentang pulih, tentang keberanian membuka hati kembali, dan tentang bagaimana dua orang yang patah hati bisa saling menjaga tanpa perlu menyembuhkan segalanya. Apakah cinta cukup untuk bertahan di tengah hujan yang terus turun? Prakata. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, novel Dalam Hujan yang sama ini akhirnya dapat hadir di tengah para pembaca. Karya ini lahir dari serangkaian proses panjang, mulai dari pencarian ide, perenungan, hingga pengolahan emosi dan imajinasi yang seluruhnya dirangkai dengan ketulusan dan cinta terhadap dunia literasi. Dalam Hujan yang sama bukan sekedar kisah pertemuan dua insan di bawah rinai hujan, melainkan juga cerita tentang kehilangan, penyembuhan, keberanian untuk membuka hati, serta makna pulang yang sesungguhnya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya-karya berikutnya. Semoga novel ini dapat memberikan kesan mendalam, menjadi teman di kala sepi, serta menghadirkan kehangatan bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya karya ini. Semoga Dalam Hujan yang sama mampu menempatkan tempat di hati para pembaca, sebagaimana ia ditulis dari hati. Selamat membaca. Bab 1. Pertemuan di bawah hujan. Awal dari semua, di bawah langit yang sama. Bandung sore itu basah, dan Naya berlari dari derasnya hujan yang mengguyur trotoar. Kafe mungil dengan jendela berembun menyelamatkannya. Di balik bar, seorang barista bernama Aldrich menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kopi pertama mereka adalah percakapan tanpa kata. Tatapan pertama mereka adalah awal dari sesuatu yang tidak mereka sadari sedang tumbuh. Dalam hangat coklat rempah, Naya menemukan tempat berteduh. Dalam senyumnya yang canggung, Aldrich menemukan seseorang yang terasa seperti pulang. Bab 2. Cappuccino dan luka lama. Luka lama muncul bersama aroma kopi. Perlahan, kafe menjadi tempat Naya kembali. Bukan hanya karena cuaca, tetapi karena seseorang di dalamnya. Aldrich mulai mengenali kebiasaan Naya. Cara ia mengusap jari di cangkir, cara ia menatap jendela, dan cara ia menyimpan luka yang diam. Naya bercerita tentang ibunya, tentang rumah yang kehilangan suara, tentang hujan yang membuatnya takut sekaligus tenang. Aldrich pun membuka sebagian dirinya, rasa gagal, rasa takut, dan rindu yang tak pernah selesai. Ketika seorang pengunjung lama meninggalkan catatan cinta di rak buku, mereka berdua menyadari sesuatu bahwa seringkali cinta hadir dengan cara yang paling diam. Bab 3. Rahasia di balik barista. Tak semua yang tersenyum tidak menyimpan rahasia. Aldrich bukan hanya barista, ia adalah seseorang yang memikul dunia. Kecilnya sendirian, keluarga yang retak, mimpi yang tak pernah selesai, dan kesempatan besar di Jakarta yang ia sembunyikan. Naya mulai merasakan jarak yang ia tak mengerti. Aldrich mulai takut pada pendekatan yang tumbuh begitu cepat. Di sela kopi dan cerita ada hal yang tak mereka katakan, dan itulah yang mulai menimbulkan rasa asing. Bab 4. Malam cerita pertama. Cinta pertama yang tak mudah dilupakan. Di sebuah malam yang lembut, hujan turun perlahan. Mereka duduk lama di kafe yang hampir tutup. Aldrich memainkan gitar tua ayahnya. Naya mulai menulis puisi pertamanya sejak lama. Di antara nada dan kata, mereka merasakan sesuatu yang melebihi pertemanan. Sebuah keheningan yang hangat, seperti dua jiwa yang baru saja bertemu setelah lama tersisih. Bab 5. Koneksi tak terduga. Benang merah yang tak pernah direncanakan.
Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam koneksi itu tumbuh. Naya menjadi cahaya kecil bagi Aldrich tanpa ia sadari. Namun, kedekatan baru itu membuat mereka sama-sama takut. Takut kehilangan, takut berharap, takut bahwa kebahagiaan hanya sementara. Naya meninggalkan buku puisi di rak kafe. Aldrich menjawabnya dengan sebuah catatan kecil yang jujur. Tempat berteduhku bukan bangunan ini, tapi kamu. Bab 6. Malam penuh pertanyaan, semua yang tak terjawab mulai menyesakan. Tumbuhnya rasa seringkali membawa pertanyaan. Naya mulai takut, bukan pada hujan tetapi pada hatinya sendiri. Aldrich mulai menjauh, bukan karena ia ingin, tetapi karena ia menyimpan rencana yang ia tak berani katakan. Malam-malam mereka dipenuhi teka-teki, seolah hujan pun bingung harus turun atau berhenti. Bab 7. Hujan tak selalu romantis. Kadang hujan hanya air yang jatuh sia-sia. Konflik besar tak bisa dihindari. Naya mengetahui rencana Aldrich pindah ke Jakarta bukan dari mulutnya sendiri. Hatinya retak. Hujan sore itu bukan lagi temaram, melainkan badai. Aldrich meminta pengertian. Naya meminta kejujuran. Di antara suara hujan dan mesin kopi, mereka saling menyakiti tanpa bermaksud. Bab 8. Luka yang belum sembuh. Waktu tak menyembuhkan segalanya. Mereka menjauh. Kafe menjadi sunyi tanpa tawa Naya. Kamar kos Naya menjadi dingin tanpa kehangatan Aldrich. Naya menulis surat yang tak pernah ia kirim. Aldrich menulis resep kopi yang tak pernah ia selesaikan. Keduanya merindukan satu sama lain, tetapi jarak menjadi rumah baru yang sulit diterobos. Bab 9. Pergi atau bertahan. Saat hati diminta memilih. Saat akhirnya mereka berbicara kembali, semuanya terasa berbeda. Tak ada yang ingin pergi, tak ada yang benar-benar siap bertahan. Namun malam itu, hujan turun lagi. Dan mereka memilih mundur selangkah, bukan menyerah, melainkan memberi ruang untuk sembuh. Karena beberapa cinta tidak hilang ketika diberi jarak. Ia justru tumbuh diam-diam. Bab 10. Dalam hujan yang sama. Masih di tempat yang sama, tapi tidak bersama. Akhirnya mereka bertemu lagi di bawah hujan yang sama. Tidak untuk memperbaiki masa lalu, tetapi untuk menerima bahwa rasa yang mereka simpan masih ada. Lebih tenang, lebih dewasa, lebih mengerti. Aldrich menolak tawaran Jakarta. Naya berhenti berlari dari hujan. Keduanya memilih satu hal, berjalan bersama, meski langkahnya pelan. Epilog. Akhir dari cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Kafe kisah hujan masih berdiri. Rak kecil di dekat pintu menyimpan catatan baru. Kami bertemu karena hujan dan kami bertahan karena kami tak lagi takut basah. Dalam rintik yang turun sore itu, Naya dan Aldrich bekerja berdampingan tak lagi sebagai dua orang asing yang terluka, tetapi sebagai dua hati yang memilih pulang dalam hujan yang sama. Kesimpulan cerita, kisah Naya dan Aldrich menggambarkan cinta yang tumbuh perlahan dalam keheningan dan kejujuran. Jarak dan perpisahan sementara mengajarkan mereka arti memahami diri, memberi ruang dan tidak takut pada rasa. Pada akhirnya, mereka memilih berjalan bersama dengan lebih dewasa, menyadari bahwa pulang bukanlah tempat,
melainkan keberanian untuk bertahan dalam hujan yang sama. Tim kami beranggotakan Indri Apriliani, Leon Armari Tanjung, Muhammad Reval Budiansyah, Oki Trinugroho, dan Sabda Maulana. Mereka semua merupakan mahasiswa D3 Politeknik Negeri Media Kreatif. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada tim penulis, editor, dan layouter yang telah bekerja keras hingga terciptanya audiobook. Terima kasih kepada Pak Anggun Gunawan yang telah membimbing dan mengedukasi kami. Sekian.